Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah berada di tempat yang mulia, menjalankan perintah yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita besok yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah berkata bahwa ada 6 hal yang mana pada zahirnya 6 hal ini dekat, namun pada hakikatnya ia jauh. Pada zahirnya ia dekat dengan kebaikan, tetapi pada hakikatnya ia jauh daripada kebaikan. Yang pertama kata beliau, al-masjidu gharibun. Yang pertama, masjid itu menjadi jauh bagi siapa? Bagi satu kaum ataupun bagi seseorang la yusalluna fihi, dan seseorang tersebut tidak salat di dalam masjid itu. Maka ada istilah seperti ini, masjid yang paling jauh sebenarnya bukan jarak, tetapi masjid yang paling jauh adalah seseorang yang tidak pernah melangkah ke masjid meskipun masjid itu sampai rumah. Maka masjid ini walaupun dekat pada dasarnya, pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya masjid ini jauh, karena dia tidak solat di dalam masjid tersebut. Hal ini banyak kita tengok. Kadang rumah kita dekat masjid, kadang rumah seseorang depan masjid, belakang masjid, namun sulit untuk melangkah ke masjid. Maka pada hakikatnya walaupun masjid itu zahirnya dekat, tapi pada hakikatnya masjid itu jauh karena tidak solat di masjid. Yang paling parah lagi kalau seandainya masjid itu hanya dijadikan tempat persinggahan, tetapi tidak solat di dalam masjid itu sendiri. Nah, ini banyak terjadi di masjid kita ini. Sebahagian terkadang hanya singgah, duduk tetapi tidak melakukan solat 5 waktu, duduk tetapi tidak melakukan solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu bahawa solat itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Gharib. Yang kedua, Al-Quran itu jauh. Bagi siapa jauh? Fi manzili, pada tempat la yaqra'una bihi, pada tempat yang Al-Quran itu tidak dibacakan. Kita banyak punya Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Maka pada zahirnya memang pada zahirnya Al-Quran itu dekat, tapi pada hakikatnya Al-Quran itu jauh daripada kita. Kita tinggalkan Al-Quran. Sama dengan masjid awal ya, banyak Al-Quran, tetapi hanya menjadi pajangan, tidak dibaca. Maka pada zahirnya Al-Quran itu dekat, tetapi pada hakikatnya Al-Quran itu jauh. Sebenarnya para jemaah sekalian, kalau kita nak membaca Al-Quran ini, dan kita sama-sama tahu yang bahawa fadilah membaca Al-Quran itu luar biasa. Bahkan per hurufnya itu ada fadilahnya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, bacalah Al-Quran karena Al-Quran menjadi syafaat besok di yaumil akhirah. Kalau kita ingin membaca sebenarnya Al-Quran itu minimalnya satu juz hanya 15 lembar. 15 lembar satu juz. Dan satu lembar itu
Kalau kita baca bagi yang bacaannya standar lebih kurang 5 menit ataupun 5 menit lebih, kita sisahkan waktu kita cuma 10 menit baca Al-Quran, itu kita bisa terkejar seperti juz. Kalau seperti juz berarti 3 hari kita bisa mendapatkan 1 juz. Kalau 3 hari 1 juz, maka kita butuh untuk menghatam Al-Quran sekitar 3 bulan hatam Al-Quran. Itu kalau ada niat untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya simpel, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah rasa malas yang ada di dalam hati kita nih. Rasa sulit itu ketika kita merasa bahwa kalau tokoh ditinggal 5 menit rasanya rugi. Itu sebenarnya yang sulit. Kalau tinggal dagang 10 menit rasa rugi. Itu sebenarnya yang sulit kita membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan ke depannya Allah memberi kita keringanan hati untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quranul Gharib. Al-Quran juga menjadi jauh pada siapa? Pada orang-orang yang fasik. Macam mana maksudnya? Ini bagi penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran tetapi apabila dia tidak beramal dengan Al-Quran itu, maka hakikatnya ia jauh daripada Al-Quran, meskipun pada zahirnya ia dekat dengan Al-Quran. Kalau kita tengok, memang Al-Quran ada di dalam dadanya, memang Al-Quran ada di dalam kepalanya, tetapi kalau dia tidak beramal itu Al-Quran, maka dia menjadi gharib dari Al-Quran, yaitu jauh daripada Al-Quran. Memang di dalam Sunan Abu Dawud ada disampaikan yang bahwa man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran wa amala bima fihi, dan beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu, maka ia akan memakaikan mahkota di yaumil akhirah untuk orang tuanya. Tetapi kita jangan lupa, maksud penghafal Al-Quran yang memakaikan mahkota di kepala orang tuanya adalah penghafal Al-Quran yang beramal dengan itu Al-Quran sendiri. Maka dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran yang bahwa bagi kita orang tua, kalau ingin memasukkan anak kita di dalam pondok yang menghafal Al-Quran, maka ditengok pondok itu jangan hanya fokus kepada menghafal Al-Quran, tetapi juga mempelajari dan mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kalau hanya menghafal Al-Quran tidak beramal dengan Al-Quran, maka di ujung hadis ini Rasulullah bersabda bahwa Innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat seseorang yang menghafal Al-Quran di yaumul qiyamah dengan pandangan rahmat apabila hanya menghafal tetapi tidak mengamalkan apa yang dia hafal. Maka ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, jangan bangga punya anak menghafal Al-Quran kalau dia tidak beramal dengan Al-Quran. Jangan bangga kita menjadi penghafal Al-Quran kalau seandainya Al-Quran itu tidak terpraktekkan di dalam diri kita. Maka oleh karena itu bagi kita orang tua, jangan terlalu mendahulukan menghafal Al-Quran sementara hukum fardu ainnya, salatnya, tauhidnya, tasawufnya belum ada di dalam anak kita. Karena menghafal Al-Quran hanya hukumnya sunnah, yang wajib itu mempelajari ilmu fardu ain, macam mana tauhidnya, macam mana tasawufnya, macam mana fikihnya, amaliyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ke depannya Allah memberi kita taufik hidayah, senantiasa berada dalam taat dan memang beramal sesuatu dengan yang telah digarisbawahi oleh syariat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.